Halo teman-teman, selamat datang di Galeri Dewaya Cungkil Art yang berada di Jalan Arjuna, Desa Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Tempat di limbah kayu bisa berubah menjadi karya seni yang keren dan penuh makna. Bayangin aja, dari sebatang kayu sederhana, tangan pintar seniman bisa bikin patung, hiasan dinding, atau perabotan yang bikin kita takjub setiap melihatnya. Kali ini aku bakal ngajak kalian ikut masuk melihat proses produksi cungkil kayu yang benar-benar seru banget. Mulai dari memilih kayu yang pas, gambar desain, sampai pahatan-pahatan mulai berkarya di permukaan kayu. Di sini merupakan tempat Pak Nanang membuat karya seni cungkil yang sangat bagus dan juga keren. Namun dalam pembuatan karya seni cungkil kayu membutuhkan waktu yang sangat lama, mulai dari memilih kayu, membuat sketsa, hingga menjadi sebuah karya seni cungkil kayu yang sangat unik. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nanang Sigit Purnomo, umur saya 44 tahun, rumah saya di Pare. Ya, gitu. Baik, apakah Bapak ini sudah lama menjadi seorang cungkil kayu, Pak? Dan apa yang melatar belakangi Bapak itu menjadi seorang pencungkil kayu? Aku berkarya di cungkil kayu itu di akhir tahun 2019, awal tahun 2020. Di saat itu kan mulai pandemi, Mbak, rame-ramenya COVID. Jadi kan kebanyakan di tempat-tempat lain itu banyak yang lockdown. Dan kita mau aktivitas dibatasi. Tapi untuk bagi saya pribadi, berkarya itu tak ada batasan. Meskipun situasi kayak apa, ya kita harus mulai berkarya. Ya itu gimana ya? Sebenarnya kalau latar belakangnya kita mencari kesibukan. Kalau bahasa sekarangnya itu gabut ya. Ada kayu gini, ya udah kita jual beli kayu dulu bekas, bongkar rumah. Yang waktu itu rame-ramenya teman-teman buat kafe yang model rustik-rustik itu. Dan ini ada bahan-bahan dikit, ya udah lukis saja, kita gambar sesuai dengan hati. Itu. Jadi kan Bapak itu mulai cungkil kayu itu tahun 2017 ya, Pak? 2019. Kalau kita jual beli kayu itu 2016, 2017. Kita jual beli kayu bekas. Jadi gini, kita jual beli itu kita ngeborong rumah-rumah kayu yang lama. Jadi kayak rumah limasan, kayak rumah joglo, kita lempar gitu, jual beli kita habis gitu, terus kan pasti ada toh Mbak. Kalau kita bongkar itu sisa-sisa kayu itu pasti ada. Daripada dibakar atau dibuang kan sayang. Kalau kayu itu kan bangkai yang paling wangi itu kan kayu, ya kan, sayang. Dia juga makhluk, makanya itu kita manfaatin gitu. Baik Bapak, sebagai seorang seniman itu biasanya dari mana Bapak bisa mendapatkan inspirasi ataupun ide-ide dalam menciptakan karya cungkil kayu ini, Pak? Kalau bahasa kita itu inspirasi ya, inspirasi itu datang biasanya itu sesuai dengan apa ya, angen-angen kita. Jadi nggak bisa dipaksa ya. Memang nggak bisa dipaksa kalau kita berkarya. Seumpama saya kepingin bikin fotonya Gus Dur. Pasti ada kayak kalau orang Jawa itu ngomong feeling apa ya, kayak apa gitu. Bikin Gus Dur di hati itu kenceng gitu loh. Jadi inspirasi itu gimana ya? Bagi saya itu ya lewat
kadang ada kita baca sesuatu kan jarang berhubungan kayak apa, terus lihat kata-kata, wah bagus kata-kata ini, oh ini yang bikin kata-kata Gus Dur, ya udah kita bikin fotonya Gus Dur. Gitu. Jadi inspirasi gimana ya, lewat apa, kadang ya lewat mimpi, lewat apa ya nggak tahu, pokoknya kita jalan gitu loh. Jadi itu ibaratnya kayak tiba-tiba pengen gitu ya Pak ya. Karena melihat misalkan tadi kata Bapak Gus Dur, oh kata-katanya bagus, oh saya tergerak nih hatinya mau membuat Gus Dur gitu ya Pak. Gitu. Baik Pak, ngomong-ngomong soal kayu nih Pak, biasanya kayu jenis apa sih Bapak yang Bapak gunakan untuk membuat kayu ini, atau ada jenis tertentu gitu Pak yang ini harusnya atau ini cocok digunakan untuk cungkil kayu, atau mungkin semua jenis kayu itu bisa Bapak? Kalau aku pribadi untuk kemaksimalan sebuah karya, aku lebih memilih ke kayu jati. Tapi dengan catatan, kayu jati itu bukan yang baru, bukan kayu yang baru. Jadi kita beli di tempat pemotongan kayu, orang nebang kayu, kita beli papan gitu, enggak. Jadi memang kayu jati yang lama, yang udah serat-seratnya kayak gini, fotonya Mae ini, serat-seratnya gini, keluar semua ini. Jelas. Lebih cenderung aku ke kayu jati tua. Biasanya gitu itu dapatnya dari mana gitu Pak kayunya itu? Yang lebih sering? Seringku aku dapat dari itu teman-teman, gimana ya, teman-teman jual beli kayu itu. Jadi jual beli rumah lama. Jadi kayak yang saya ceritakan tadi loh, pekerjaan yang dulu, ya kan, kita jual beli kayu bekas, rumah bekas. Sekarang kan pemerintah lagi melancarkan pembangunan rumah gratis itu yang kemarin. Jadi rumah-rumah kayu itu kan udah nggak kepake, itu kita beli. Nanti kalau ada temen yang jualan rumah kayak joglo, kayak limasan gitu, itu kan nggak semuanya bisa kepake tuh Mbak. Maksudnya di set ulang kan pasti ada yang direvisi lagi, pasti ada yang diganti lah. Sisa-sisa itu kita manfaatin. Pak Nanang memanfaatkan limbah kayu untuk mengubahnya menjadi sebuah karya seni yang sangat indah. Saat proses membuat kayu bukanlah hal yang sangat mudah, karena dalam prosesnya membutuhkan konsentrasi dan juga ketelitian supaya tidak keluar dari sketsa yang sudah dibuat. Baik Bapak, selama Bapak terjun di dunia cungkil kayu ini Bapak, apakah ada hambatan ataupun tantangan yang pernah Bapak alami Pak? Kalau hambatan apa tantangan itu biasanya hampir gimana ya, kalau kita ngomong soal bahan baku itu ya 50%, 100% lah kita nggak khawatir ya. 100% kita nggak khawatir, soalnya apa? Dari awal kita basicnya itu udah jual beli kayu bekas. Kita percaya sama yang kuasa, udah pasti dikasih gitu. Tapi kalau untuk hambatan dan tantangan sebenarnya itu dari hati pribadi, dari soul. Waktu kita pengerjaan, seumpama Mas tolong bikinin fotonya Mbah Kholil, kita nggak keluar soalnya, ya itu udah berhenti. Kalau kita dipaksa pasti nggak ketemu hasilnya, kita pasti nggak puas. Berarti harus nunggu dari kita sendiri dulu ya Pak, gitu. Jadi kayak, kita maunya buatnya, nggak misalkan kayak ada orang mau pesan itu tadi Pak, itu nggak langsung dibuat gitu nggak ya Pak? Nggak, kita pelajari dulu dari sisilah, dari latar belakangnya dia. Kalau seumpama kayak Gus Dur gini mau bikin, aku nggak berani sembarangan. Dia orang besar, gitu loh. Harus kalau kita orang Jawa itu ya istilah nuwun sewu itu pasti ada kita. Gitu, seumpama mau bikin
Mas aku pesen fotonya Gus Dur yang ini, pesen fotonya, bikinin fotonya Syaikona Kholil. Tunggu ya, sabar proses. Kalau aku dikasih waktu, tengah waktu seumpama kayak bikin fotonya buat kasih hadiah, buat kenaikan jabatan. Kalau aku dipaksa 1 minggu, kasih waktu 1 minggu gitu, udah aku mundur, udah saya nggak berani. Tuh. Jadi lebih mengarah kita berkarya itu dengan hati. Memang kita dari hati, berkarya dengan hati, dan untuk kepuasan hati. Jadi nggak Gitu. bisa dipaksakan gitu ya Pak ya? Nggak bisa kalau karya ini dipaksa. Terang-terangan kalau ini aku suruh paksa harus gini, sekian hari selesai. Mohon maaf. Gitu. Baik Bapak, biasanya itu Pak paling cepat kisaran waktu berapa lama untuk membuat cungkil kayu ini Bapak? Kalau membuat cungkil kayu itu aku biasanya berkisaran paling cepat itu sebulan 3 minggu, paling lama ya mungkin ya ada 1 tahun, 1,5 tahun gitu ada. Yang Mbah Kholil itu hampir mendekati 2 tahun gitu, tapi udah diambil sama saudara punya Mbah Kholil itu. Biasanya karya-karya yang cepat untuk prosesnya itu seperti apa Pak mungkin? Kalau karya-karya itu, kalau untuk proses cepat itu gimana ya? Sebenarnya nggak bisa ngomong cepet, enggak itu nggak bisa. Soalnya kan kita berkarya dengan apa ya? Pakai hati. Jadi kalau pas nggak ketemu kita ngomong sekian hari nggak jadi, udah gitu loh. Ya memang harus sabar, iya kan? Tapi misalkan kayak gitu ya Pak, apakah misal dari konsumennya itu nggak takut untuk kayak pergi atau kabur gitu Pak? Karena kan itu kan juga sumber dari penghasilan gitu, atau ya sudah nggak apa-apa gitu. Kalau aku berkarya terus ditekan dengan waktu, mohon maaf. Tapi aku punya satu prinsip, karyaku aku selesaiin, ya kan. Tapi mungkin paling lama deadline-ku 3 bulan, 3 bulan selesai, gitu. Kalau konsumen mau silahkan, kalau nggak mau silahkan. Soalnya nggak bisa keburu gitu loh Mbak. Nanti aku keburu, hasilku nggak maksimal, nggak puas hatiku, malah kecewa. Malah beda dengan prinsipku yang kemarin aku pakai kan. Bekerja, berkarya dengan hati untuk kepuasan hati. Gitu. Mungkin bisa ceritakan kali Pak, atau mungkin sebutkan gimana dari tahap-tahap awalnya, dari mulai sketsanya hingga menjadi sebuah karya seperti ini Pak. Kalau untuk tahap-tahapnya ya pertama kita sket, kita pakai sketsa, pakai pensil, gitu. Habis gitu kita cungkil, kita pasin serat-seratnya, ya kayak gitulah prosesnya. Habis gitu dibersihin, dikasih pewarna, dikasih kayak semir sepatu, atau dikasih cat, atau dikasih tinta apa yang lebih kayak hidup gitu loh Mbak. Mungkin ada yang dibakar juga nanti. Prosesnya kan gitu, tahap-tahapnya kan mungkin pasti saya sket dulu pakai pensil. Satu saya sket, habis gitu aku pahat, aku cungkil satu-satu gitu. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir Bapak, mungkin apakah ada kesan dan pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang agar bisa mereka itu melestarikan atau membudidayakan karya cungkil kayu ini Bapak? Kalau pesan-pesan untuk anak-anak muda itu apa ya? Pesanku, berkaryalah dengan hati untuk kepuasan hati. Kalau untuk masalah apa ya, kayak harga uang itu, karya pasti ngikutin itu kan nanti. Dan satu lagi, males, harus nggak boleh males gitu loh. Kalau ingin sebuah karya
Udah, jangan malas. Nah, itu tadi proses pembuatan cungkil kayu punya Pak Nanang. Pak Nanang membuat sebuah karya seni yang unik dan memiliki cerita dengan memanfaatkan limbah kayu yang tidak terpakai lagi. Terima kasih kalian sudah mengikuti Vira untuk melihat dan mencoba proses pembuatan cungkil kayu yang sangat seru dan penuh pembelajaran ini. Mari kita menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dengan cara melestarikan kerajinan tradisional supaya warisan budaya tetap lestari dan terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.